Setelah membereskan barang-barangnya, Dena segera pulang. Saat melewati lobi kantornya nampak sangat sepi karena hari Sabtu semua karyawan pada libur. Dirinya dan beberapa karyawan lain terpaksa lembur saat CEO baru itu meminta laporan keuangan bulanan mendadak. Begitulah bos kadang suka semena-mena dengan karyawan rendahan seperti dirinya. Dena tak melihat di mana kedua temannya itu, Nai dan Anggi. Mungkin mereka sedang meraung-raung di dalam kamar mandi karena patah hati. Cinta memang kadang membuat seseorang mendadak bodoh. Seperti dirinya dahulu ketika sedang bucin-bucinnya dengan Arhan, bahkan ketika melihat tai kucing pun seperti bongkahan coklat lezat. Saat Dena sedang menuju parkiran mobilnya, ia nampak terkejut saat melihat Edgar dan seorang wanita sedang berbicara di samping mobil mereka. Entah apa yang sedang mereka bicarakan, sepertinya sangat asyik. Namun Dena tidak bisa melihat wajah wanita itu karena berdiri membelakanginya. Mampus, kenapa masih di sini sih? Tenang Dena, jurus paling aman itu pura-pura tidak melihatnya. Kalau dipanggil pura-pura saja tidak mendengar. Lalu Dena menutupi wajahnya dengan tasnya saat melangkahkan kakinya menuju mobilnya yang terparkir tak jauh dari mobil bosnya itu. Tunggu! Teriak Edgar saat melihat seorang wanita berjalan mengendap-endap. Dena yang pura-pura tidak mendengarnya, langsung saja masuk ke dalam mobil sejuta umatnya lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Dasar tidak sopan! Gerutu Edgar saat panggilannya diabaikan oleh karyawannya tersebut. Sudahlah sayang, mungkin karyawanmu itu tidak mendengarmu. Ucap seorang wanita meyakinkan. Bisa jadi, ya sudah ayo pergi. Ucap Edgar mengajak kekasihnya itu pergi dari sana. Dalam perjalanan Dena nampak memutar musik dangdut kesukaannya dengan nyaring, bahkan ia tak segan untuk berjoget ria di dalam mobilnya. Dena sedikit membuka kaca mobilnya untuk membuang asap rokoknya. Dena seorang perokok dan juga peminum alkohol meski tidak aktif. Keceriaannya selama ini hanyalah kamuflase belaka. Bertahun-tahun mendapatkan ketidakadilan dari ibu serta saudara tirinya membuatnya mencari pelampiasan yang kurang baik dan tidak patut ditiru. Saat mobil Dena berhenti di traffic light, tak berapa lama mobil Edgar juga berhenti di sebelahnya. Lelaki buaya darat, busiat nyemplung aja di empang. Teriak Dena menirukan lagu buaya darat yang dipopulerkan oleh Mulan Jamila itu, namun ia plesetkan. Suara Dena yang terdengar nyaring hingga telinga Edgar, membuat laki-laki itu langsung menoleh ke arahnya. Bukannya itu mobil karyawan di kantor tadi? Ucap Edgar, bagaimana perusahaannya bisa mengerjakan karyawan norak seperti itu bahkan merokok di sembarang tempat? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan, reputasi perusahaannya akan hancur karena ulah karyawannya itu. Benar, pecat saja sayang, bikin malu perusahaan saja. Ucap wanita itu semakin memanasi, ia nampak penasaran dengan wajah karyawan norak itu, hanya saja kaca mobil Dena sangat gelap. Edgar yang geram langsung melaju kencang mengikuti mobil Dena yang sudah melaju duluan. Ia akan menegur wanita itu, bahkan mungkin saja akan memecatnya sekarang juga. Bukannya itu mobil Pak Edgar, mampus kenapa mengikutiku, apa tadi dia melihatku? Gumam Dena saat melihat mobil Edgar dari spion depannya. Dena semakin melajukan mobilnya, kebut-kebutan di jalan sudah biasa ia lakukan. Bahkan dahulu ia pernah dikurung ayahnya selama seminggu di dalam kamarnya karena ketahuan melakukan balap liar di jalanan. Anda mau test drive dengan saya Pak? Ayo, siapa takut? Gumam Dena seraya melajukan mobilnya semakin kencang, semoga saja mobil sejuta umatnya itu baik-baik saja setelah ini. Sial! Edgar nampak memukul setir mobilnya dengan kasar saat kehilangan jejak karyawannya itu. Baru kali ini ia dibuat geram oleh seorang wanita, lihat saja hari Senin nanti ia akan segera memecatnya. Hari Minggu adalah hari yang paling menyenangkan bagi Dena, karena ia bisa rebahan dengan anaknya seharian. Bu, bahan-bahan makanan untuk Elkan tinggal sedikit. Sepertinya ibu harus belanja deh biar besok tidak buru-buru kalau mau berangkat kerja. Ucap artnya sekaligus pengasuh Elkan itu. Saya lagi mager Bibik belanja sendiri ya, sekalian belikan cemilan buat Elkan juga. Sahut Dena. Elkan yang sedang asyik berjibaku dengan kedua aset pabrik susu milik ibunya itu langsung buru-buru bangun. Bocah kecil itu seakan mengerti perkataan Dena.
Elkan yang sudah pintar berjalan itu nampak mendekat ke arah pengasuhnya, seakan memberikan kode kalau dirinya ingin ikut berbelanja. Sepertinya Elkan mau ikut, Bu. Ucap pengasuhnya itu. Ya sudah bawa aja. Sahut Dena yang nampak masih rebahan di depan televisi. Big Mina segera pergi ke supermarket yang berada di sebuah mall yang letaknya bersebelahan dengan apartemennya Dena. Meski dulu Arhan mengkhianatinya, tapi Dena bersyukur karena selama setahun menjadi istrinya ia mendapatkan jatah bulanan lumayan besar. Hingga saat mereka bercerai, Dena bisa membeli apartemen dan juga mobil. Duh, ganteng banget, anaknya ya, Big? Tanya seorang wanita cantik saat bertemu Elkan di dalam supermarket. Elkan yang mempunyai tubuh montok serta berkulit putih bersih terlihat menggemaskan, bahkan saat tertawa seperti saat ini kedua pipi gembulnya seakan menutupi kedua matanya. Bukan, Bu, anaknya majikan saya. Sahut pengasuh Elkan. Siapa, Kak? Tanya Edgar yang baru datang. Sore itu Edgar mengantar Kristal kakaknya untuk berbelanja di sebuah supermarket di mall tersebut. Anak ini loh ganteng banget, gemas banget lihat pipi gembulnya. Sahut Kristal. Edgar yang melihat Elkan juga ikutan merasa gemas. Edgar dari dulu memang sangat menyukai anak kecil. Jangankan keponakannya sendiri, Rico yang orang lain saja sangat ia sayang. Mengingat Rico, Edgar jadi mengingat Ariana. Meski ia sudah mengikhlaskan wanita itu dan mencoba menjalin hubungan dengan kekasih barunya, tapi sepertinya Ariana masih belum tergantikan di hatinya. Makanya kamu cepetan nikah biar punya anak lucu seperti ini, punya kekasih cantik tapi dianggurin. Tegur Kristal pada adiknya itu. Elkan yang seakan tahu kalau laki-laki yang sedang menggodanya itu adalah ayah kandungnya, ia nampak mengulurkan kedua tangannya minta digendong. Sepertinya dia minta ku gendong, Kak. Ucap Edgar gemas. Elkan tidak boleh begitu sama orang asing ya sayang, nanti mama marah loh. Tegur pengasuhnya, biasanya bocah kecil itu tidak menyukai orang asing dan entah kenapa dengan laki-laki itu Elkan langsung lengket. Tidak apa-apa, Big, saya bukan orang jahat. Ucap Edgar meyakinkan. Tentu saja pengasuh Elkan percaya, memang ada penjahat seganteng itu. Kenapa Elkan justru lebih mirip dengan tuan ini daripada ayahnya sendiri, Tuan Arhan? Gumam pengasuhnya Elkan seraya memperhatikan kemiripan wajah mereka berdua. Beberapa saat kemudian Big Mina menghampiri Edgar yang masih bermain dengan Elkan. Maaf Tuan, saya harus segera pulang, takut majikan saya marah. Ucap Big Mina. Elkan yang sedari tadi berada dalam gendongan Edgar, seakan enggan untuk berpisah. Namun setelah diberi kue oleh pengasuhnya, bocah kecil itu baru mau lepas dari Edgar dan segera pergi meninggalkan supermarket tersebut. Edgar yang masih menatap kepergian Elkan seperti tidak rela, ia sendiri heran kenapa tiba-tiba menyayangi anak itu. Mungkin Elkan sangat menggemaskan pikirnya. Keesokan harinya. Setelah libur seharian Dena selalu bersemangat, energinya seakan terisi penuh. Tumben senang, abis dapat lotre lu. Tegur Anggi saat Dena baru datang. Hidup itu harus bahagia, memang kalian terjebak pada kekasih halu. Ledek Dena. Dasar teman gak ada akhlak lu, bukannya simpati malah ngejek. Semoga hari ini kamu dapat sial. Sungut Anggi. Sorry ya janda terhormat selalu mujur. Sahut Dena tak mau kalah. Tak lama kemudian nampak seorang OB masuk ke dalam ruangan tersebut. Mbak Dena, dipanggil Tuan Edgar ke ruangannya. Ucap OB tersebut. What? Teriak Dena, Nai, Anggi dan Marlina bersamaan mereka melotot tak percaya. Sedangkan Dena nampak menelan ludahnya bulat-bulat. Mampus gue. Pagi Tuan, Anda memanggil saya? Ucap Juno asistennya Edgar saat masuk ke dalam ruangan atasannya itu. Hari Sabtu kemarin ada berapa karyawan yang masuk kantor? Tanya Edgar. Hanya security, OB dan beberapa karyawan bagian keuangan Tuan. Sahut Juno. Apa ada karyawan bagian keuangan yang membawa mobil ke kantor? Tanya Edgar lagi. Setahun saya hanya Pak Rian, Marlina dan Dena Tuan.
sahut Juno. Dena. Edgar nampak mengerutkan keningnya saat mendengar karyawan yang bernama Dena itu. Beliau hanya staf accounting biasa, Tuan. Baru 1 tahun bekerja di sini, sahut Juno. Coba kamu cek CCTV ini, apa wanita itu yang bernama Dena? Perintah Edgar seraya menunjuk layar laptopnya. Di dalam latar CCTV tersebut menampakkan area parkiran, terlihat Dena sedang menutup wajahnya dengan sebuah tas lalu berjalan mengendap-endap ke arah mobilnya. Benar Tuan, itu Dena. Sahut Juno membenarkan, namun untuk apa bosnya itu mencari tahu karyawan rendahan seperti Dena? Apa wanita itu sedang membuat masalah dengan Anda Tuan? Kalau Anda mengizinkan akan saya tangani sendiri, ujar Juno. Mengingat kejadian 2 hari yang lalu, Edgar nampak menghela napasnya dengan kasar. Panggil saja dia kemari, perintahnya kemudian. Meski Juno tidak mengerti, ia tetap mengangguk patuh kemudian segera berlalu keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu Dena yang sedang asyik ngobrol dengan teman-temannya di ruangannya nampak terkejut saat ada OB mencarinya. Mbak Dena, dipanggil Tuan Edgar ke ruangannya, ucap OB tersebut. What? Teriak Dena, Nay, Anggi dan Marlina bersamaan. Mereka nampak melotot tak percaya, sedangkan Dena langsung menelan ludahnya bulat-bulat. Mampus gue. Dena langsung terduduk lemas di kursinya. Lu buat kesalahan, dan? Tanya Nay penasaran. Kemarin waktu pulang kantor gue kebut-kebutan di jalanan dan sepertinya Pak Edgar melihat gue. Sahut Dena mendadak tak bersemangat. Benar-benar mampus deh, tahu sendiri kan Pak Edgar tidak suka mempunyai karyawan yang low attitude. Ucap Nay. Maafkan gue dan, gue tadi nggak benar-benar nyumpahin lu kok. Sumpah, tadi gue cuma bercanda. Anggi jadi merasa bersalah. Duh gimana kalau lu dipecat bakal kesepian kita. Keluh Nay. Dena nampak menghela napas beratnya lalu bangkit dari duduknya. Ia bukannya takut dipecat tapi ia takut jika Edgar mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Tenang Dena, pria macam Pak Edgar pasti sudah sering tidur dengan banyak wanita. Pasti dia tidak akan ingat kejadian waktu itu. Sepanjang jalan menuju ruangan Edgar, Dena mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lagi pula selama ini ia mempunyai jurus yang lumayan ampuh jika sedang malas bertemu dengan seseorang. Jika bertemu orang itu ia pasti akan pura-pura tidak melihatnya, jika dipanggil ia akan pura-pura tidak mendengarnya, dan sepertinya ia akan menambahkan 1 jurus lagi yaitu pura-pura tidak mengenalnya. Good ide, Dena. Nggak sia-sia selama ini mempelajari cara licik emak tiri gue. Dena nampak terkekeh dengan pemikirannya sendiri, ngomong-ngomong soal ibu tirinya bagaimana kabar wanita itu. Entah kenapa ia jadi kangen baku hantam dengan wanita parubaya yang masih terlihat cantik dan glowing berkat duit ayahnya itu. Dena dan ibu tirinya memang tidak pernah akur dan itu yang membuat ia dibenci oleh ayahnya sendiri. Karena di mata sang ayah, ia hanya seorang anak liar yang susah diatur. Berbeda dengan Sera adik tirinya, jika di depan sang ayah Sera selalu bersikap baik dan penurut. Jadi di mata keluarganya Dena dan Sera itu seperti iblis dan bidadari. Sesampainya di depan ruangan Edgar, Dena nampak menggigit bibir bawahnya, ia ragu untuk masuk atau tidak. Silakan masuk Mbak Dena, Tuan Edgar sudah menunggu Anda di dalam. Perintah sekretarisnya Edgar saat Dena masih berdiri di depan pintu ruangan tersebut. Oke, waktunya berakting. Dena nampak mengulas senyumnya, kemudian ia segera mengetuk pintu tersebut, setelah mendengar sahutan dari dalam ia segera melangkahkan kakinya masuk. Selamat pagi, Pak. Anda memanggil saya? Sapa Dena saat melihat Edgar yang sedang berdiri memunggunginya, laki-laki itu nampak memperhatikan pemandangan kota dari balik dinding kacanya. Suara itu, Edgar yang merasa tidak asing dengan suara Dena, segera berbalik badan. Dek, wanita ini. Saat melihat Dena seketika kisah 2 tahun yang lalu langsung bermunculan di kepala Edgar, di mana malam itu ia sudah menghabiskan malam panjang bersama wanita itu.
Maaf Pak, Anda memanggil saya? Tanya Dena lagi saat melihat Edgar justru terpaku menatapnya. Kenapa reaksi wanita ini biasa saja seolah tidak mengenalku? Apa dia sudah lupa? Gumam Edgar dalam hati. Edgar sedikit berdehem untuk menetralkan keterkejutannya, kemudian ia melangkah ke arah kursinya lalu menghempaskan tubuhnya di sana. Apa kemarin yang kebut-kebutan di jalanan itu kamu? Tanya Edgar kemudian. Kemarin kapan ya Pak, saya lupa? Tanya balik Dena dengan mimik ia buat bingung. Kejadian baru 2 hari yang lalu saja sudah lupa, apalagi 2 tahun yang lalu. Bodoh, sepertinya hanya aku saja yang mengingatnya. 2 hari yang lalu, hari Sabtu, pukul 12 siang setelah berhenti di traffic light pertama dari kantor ini, kamu membawa mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Benar kan? Tegas Edgar sedetil mungkin. Dena yang tidak bisa mengelak lagi nampak tersenyum nyengir. Maaf Pak, saya terburu-buru, karena nenek saya sedang sakit keras. Dustanya. Kata orang kalau kita berbohong tentang seseorang yang sedang sakit maka akan beneran terjadi. Tapi nenek Dena sudah meninggal semua, jadi tak apalah dia berbohong demi kebaikan, pikirnya. Kamu tidak bohong kan? Selidik Edgar dengan menatap lekat Dena. Dena yang ditatap oleh Edgar, tentu saja ia menatapnya balik. Pantang bagi seorang Dena untuk menunduk, kecuali menunduk pada sang penciptanya. Saya memang terburu-buru waktu itu Pak. Sahut Dena jujur, karena ia memang terburu-buru untuk menemui putranya. Mana mungkin ia berkata jujur tentang putranya, bahkan jauh sebelum bertemu Edgar Dena sudah berencana untuk memiliki putranya seorang diri. Enak saja laki-laki itu juga mau mengakuinya, lagi pula ia sudah membayar mahal Edgar waktu itu. Jadi menurutnya sudah impas, dia mendapatkan anak dan pria itu mendapatkan duit. Katakanlah Dena memang gila, tapi lebih baik putranya itu tidak mengetahui siapa ayahnya. Ia takut jika Edgar tahu, maka laki-laki itu akan mengambilnya. Lalu anaknya akan tinggal bersama istrinya Edgar yang pasti akan menjadi ibu tirinya. Tidak, Dena tidak akan membiarkan itu. Cukup dirinya yang mendapatkan siksaan dari ibu tirinya, jangan sampai anaknya juga merasakannya. Tapi merokok sambil mengemudi itu sangat membahayakan, apalagi kamu membuang abunya di sembarang tempat. Kamu tahu kan semua pengendara di jalanan itu tidak hanya mobil saja tapi juga kendaraan roda 2. Tegur Edgar menatap tajam Dena. Maaf Pak, saya salah. Sahut Dena dengan menatap balik Edgar. Wanita ini minta maaf tapi seperti ngajak berantem saja. Gerutu Edgar dalam hati. Jadi saya tidak dipecatkan Pak? Kalau saya dipecat, saya akan melaporkan perusahaan Bapak ke Dinas Tenaga Kerjaan karena saya tidak melakukan kesalahan saat jam kerja. Lanjut Dena dengan nada ancaman. Kurang ajar, berani sekali dia menantangku. Dikira ini perusahaan punya nenek moyangnya. Edgar langsung beranjak dari duduknya lalu melangkahkan kakinya ke arah Dena yang masih berdiri di depan meja kerjanya itu. Ia nampak tersenyum miring, ia jadi penasaran sejauh mana keberanian wanita di hadapannya ini. Edgar langsung beranjak dari duduknya lalu melangkahkan kakinya ke arah Dena yang masih berdiri tak jauh dari meja kerjanya itu. Sedangkan Dena sedikit pun tak menggeser posisinya saat Edgar berjalan mendekatinya. Ia nampak berdiri dengan angkuh tak peduli bagaimana tatapan tajam Edgar ke arahnya. Menarik. Gumam Edgar dalam hati. Biasanya kebanyakan karyawannya sudah takut duluan saat menghadapinya, tapi berbeda dengan wanita di depannya itu dan Edgar semakin tertantang. Edgar bersandar di meja kerjanya seraya melipat kedua tangan di depan dadanya, matanya nampak menelisik penampilan Dena. Tidak ada perubahan pada diri wanita itu dari 2 tahun yang lalu, tubuhnya tetap kurus, hanya dadanya saja terlihat lebih membesar dan sorot matanya lebih dingin. Kalau 2 tahun yang lalu wanita ini menampakkan kesedihan yang begitu mendalam, namun berbeda dengan sekarang sorot mata itu begitu dingin seakan penuh dendam. Jadi kamu sudah tahu kesalahanmu apa? Ujar Edgar kemudian seraya menatap Dena dari jarak yang kurang dari 1 meter itu. Tahu Pak, saya merokok di sembarang tempat.
Sahut Dena tanpa mengalihkan pandangannya pada Edgar. Apa kamu tahu, gara-gara ulahmu itu reputasi perusahaan saya bisa hancur. Tegas Edgar dengan sedikit menaikkan oktav suaranya, bahkan lebih terkesan membentak. Saya minta maaf Pak, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Dena dengan tegas, tak ada rasa takut sedikit pun di matanya. Edgar menatap Dena sekilas, setelah itu ia kembali duduk di kursi kerjanya. Sepertinya wanita itu hanya menganggap gertakannya sebagai angin lalu dan Edgar sangat kesal karena itu. Saya sedang sibuk, cepat keluarlah dari sini. Perintah Edgar kemudian yang langsung membuat Dena menaikkan sebelah alisnya heran karena laki-laki itu justru menyuruhnya keluar bukannya memberikan hukuman atau langsung memecatnya saja. Jadi saya tidak dipecat, Pak? Tanya Dena memastikan. Sahut Edgar tanpa menatap Dena, ia nampak sibuk memeriksa berkas-berkas di atas mejanya. Terima kasih Pak, kalau begitu saya permisi. Ucap Dena kemudian ia segera berlalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Saat Dena melangkah keluar, Edgar nampak mengangkat kepalanya menatap kepergian wanita itu. Bagaimana wanita itu bisa bersikap biasa saja seakan kejadian 2 tahun yang lalu itu tidak ada artinya, apa kehilangan kesucian itu hal lumrah baginya? Gumam Edgar seraya mengetuk-ngetuk bolpoinnya di atas meja. Sementara itu Dena yang akan masuk ke dalam ruangannya, ia nampak terkejut saat melihat seorang wanita yang sangat ia kenal sedang melangkahkan kakinya menuju lift. Sarah, apa yang dia lakukan di sini? Apa jangan-jangan wanita yang kulihat di parkiran bersama Pak Edgar waktu itu juga dia? Sepertinya dunia ini begitu sempit. Gumam Dena. Sarah adalah saudara tirinya yang hanya berbeda beberapa bulan dengannya. Kadang ia tak habis pikir dengan ayahnya itu, di saat meniduri ibunya pria itu juga telah meniduri wanita lain hingga menyebabkan 2 wanita hamil sekaligus. Setelah Dena masuk kembali ke dalam ruangannya, ketiga temannya itu langsung mendudukkan dirinya di kursi. Ia seperti seorang penjahat yang akan diinterogasi saja. Lu tidak dipecatkan? Tanya Marlina, ia terlihat sangat khawatir karena teman kerjanya yang sedikit berpikir waras ya cuma wanita itu. Lu tadi pasti abis dimarahi sama Pak Edgar kan? Beliau menyeramkan nggak seperti rumor yang beredar di kantor akhir-akhir ini? Tanya Nay penasaran. Menurut rumor yang ia dengar, Edgar tidak akan mentolerin kesalahan sedikit pun dari para karyawannya dan pria itu juga tidak segan untuk memecatnya. Karena sikapnya itu para karyawan di kantornya menyebutnya sebagai iblis tampan. Lalu bagaimana rasanya ngobrol dengan Pak Edgar dari dekat? Pasti Pak Edgar sangat tampan kan? Kali ini Anggi juga ikut menimpali. Dena yang mendengar perkataan tak berfaedah dari kedua temannya itu nampak kesal. Dasar teman tidak ada akhlaknya bukannya mengkhawatirkannya justru sibuk mencari informasi tentang bosnya. Kecuali Marlina, gadis bertubuh sedikit bongsor itu sepertinya masih berada di jalan yang lurus sama seperti dirinya. Tiba-tiba gue sangat haus dan juga lapar. Ucap Dena seraya melirik kotak bekal dan segelas jus mangga di atas meja Anggi. Ini minumlah, gue baru memesannya di kantin. Anggi langsung menyodorkan segelas jus mangga miliknya yang masih belum diminumnya. Ini bekal gue, ambil saja. Gue bisa beli di kantin nanti. Kali ini Nay juga menyodorkan bekal untuknya. Tanpa berpikir panjang dan tidak mau menolak rezeki, Dena langsung menyantap makanan dan minuman tersebut hingga tandas. Ternyata berbohong itu lumayan menguras energi juga pikirnya. Ayo cerita, lu ngapain aja di dalam ruangan Pak Edgar tadi, lu nggak dipecatkan? Tanya Anggi tak sabar. Dena yang kekenyangan nampak bersendawa dengan nyaring hingga membuat kedua temannya itu ingin menjitaknya, benar-benar tidak ada sopan santunnya. Maaf. Ucap Dena dengan tersenyum nyengir. Jadi gimana? Desak Nay tak sabar. Tenang saja gue nggak dipecat kok, tapi... Dena sengaja menggantung ucapannya. Tapi apa Dena, cepat katakan kalau tidak kembalikan jus gue tadi. Desak Anggi memaksa. Iya kembalikan juga bekal gue. Ngai juga ikut-ikutan. Tuh iblis tampan kesayangan lu berdua lagi pacaran sama kekasihnya.
Sahut Dena sembari tertawa nyaring, rasanya senang sekali menggoda kedua sahabatnya itu. Sialan, tuh cewek pasti pakai guna-guna. Cantiknya juga standar, menang body doang sama tuh semangka pasti hasil suntik silikon. Cibir Anggi barbar, setelah ia mencari tahu ternyata kekasih bosnya itu seorang model. Benar, karena tuh cewek model aja makanya Pak Edgar suka. Cibir Nay juga. Kalau sama gue cantikan mana? Celetuk Dena seraya memainkan bulu-bulu mata cantiknya. Cantikan lu kemana-mana lah. Sahut Nay yang langsung membuat Dena tersenyum girang. Tapi sayang kerdil, lu itu 11-12 saja sama bonsai. Ledek Anggi yang langsung mendapatkan timpukan dari Dena. Sialan. Gerutu Dena. Sementara itu Edgar yang berada di dalam ruangannya nampak menatap sebuah foto di tangannya. Sepertinya hanya ini satu-satunya yang bisa membuktikan kalau Dena adalah wanita itu, kalau benar lihat saja nanti berani sekali dia menghinaku. Edgar mengingat bagaimana waktu itu ia menemukan uang 100 juta yang ditinggalkan oleh wanita itu setelah mereka menghabiskan malam panjang. Sebagai laki-laki ia merasa harga dirinya sangat direndahkan. Sayang. Panggil seorang wanita saat baru masuk ke dalam ruangan Edgar. Hai, Sir. Edgar langsung menyimpan foto tersebut ke dalam laci mejanya, kemudian ia beranjak dari duduknya lalu menyambut kekasihnya itu. Sarah saudara tirinya Dena adalah kekasihnya Edgar, sudah 3 bulan ini mereka menjalin hubungan. Edgar menyukai Sarah karena wanita itu selalu bersikap lemah lembut pada siapapun, wanita itu selalu mendukung pekerjaannya dan tidak pernah banyak menuntut padanya. Aku membawakanmu makan siang. Ucap Sarah setelah mereka duduk berdampingan di sofa. Terima kasih, masakanmu selalu enak. Memang kamu tidak ada pemotretan hari ini? Tanya Edgar kemudian. Mungkin nanti sore, aku kesini karena merindukanmu. Ucap Sarah seraya memeluk Edgar. Edgar yang terkejut karena mendapatkan pelukan tiba-tiba nampak terkekeh. Kemudian ia mengusap pelan punggung kekasihnya itu. Sayang, sebenarnya kamu serius nggak sih sama aku? Tanya Sarah sesaat setelah melepaskan pelukannya. Kenapa kamu bertanya begitu? Bukankah semua orang juga tahu kita menjalin hubungan? Sahut Edgar. Meski Edgar masih ragu dengan perasaannya sendiri, tapi ia akan berusaha mencintai Sarah. Selain karena Sarah berasal dari keluarga baik-baik, kedua keluarga mereka juga sudah saling mengenal apalagi sang ibu juga menyukai kekasihnya itu. Iya aku tahu, tapi orang tuaku sudah mendesakku agar cepat menikah. Aku sangat mencintaimu Ed, kalau kamu memang serius ayo secepatnya kita menikah. Mohon Sarah yang langsung membuat Edgar terperanjat dengan permintaan kekasihnya itu.